Komunikasi, intinya komunikasi ya, saling belajar dewasa, saling belajar memahami. Ya tadi, kembali lagi ke tujuan perkawinan itu adalah untuk ibadah. Dari data yang tercatat 5 tahun belakangan ini, tren perceraian itu memang agak meningkat, Mbak. Jadi dimulai dari tahun 2022 ya, itu sekitar khusus untuk perceraiannya saja di angka 1.500. Cuma ketika di 2003 dan 2004 itu sempat menurun di angka 1.400-an. Nah, di 2025 tahun kemarin itu meningkat kembali ke angka 1.500 untuk perkara perceraiannya sendiri. Jadi alasan perceraian itu dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan itu sebenarnya ada 6 alasan utama apabila dia melakukan judi atau dia melakukan mabok, zina atau perbuatan lain yang terus-menerus penyakit masyarakat, enggak. Itu alasan pertama, huruf A biasanya kalau dalam pertimbangan hakim. Yang kedua, alasan kedua itu apabila salah satu pasangannya itu meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut. Nah, itu kemudian alasan yang ketiga atau huruf C, apabila salah satu pasangannya itu dipenjara selama 5 tahun atau lebih pidana ya. Yang keempat itu apabila salah satu pihak atau pasangan itu melakukan kekerasan kepada pasangan yang lainnya atau KDRT istilahnya ya. Kemudian yang kelima, apabila pasangan itu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Nah, ini yang paling banyak, alasan kelima. Kemudian yang keenam itu apabila salah satu pasangan itu mendapatkan sakit atau cacat badan yang dengan sakitnya itu dia tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri. Kemudian di dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam itu ada 2 tambahan faktor penyebab perceraian itu, yaitu pertama apabila suami melanggar sigot ta'li talak ya. Yang kedua apabila salah satu pasangannya itu murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi pola atau alasan perceraian itu kecenderungannya memang masih mendominasi itu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Itu yang tinggi itu di ekonomi. Karena kan waktu tahun 2022 itu ketika pandemi itu tinggi juga perceraian ke Pengadilan Agama Bantul. Namun ketika status pandemi dicabut, angkanya menurun. Nah, yang lucunya lagi ya, di tahun 2025 itu meningkat lagi sekarang. Tahun yang lalu ya, 2025 yang ketika efisiensi lah meningkat lagi. Nah, jadi kebanyakan karena faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, KDRT juga meningkat 100%, hampir 100%. Nah, masalah KDRT dan juga masalah judi online, media sosial. Rata-rata polanya seperti ini, Mbak. Dia dari usia perkawinan ya. Usia perkawinan itu rentan waktu antara 1 tahun pernikahan, 3 tahun pernikahan, 5 tahun pernikahan itu masa-masa mereka itu saling mengenal ya, adaptasi. Nah, itu lebih tinggi biasanya. Itu untuk keinginan untuk bercerai karena tadi pasangan yang menikah itu kan memasuki dunia baru ya. Walaupun misalnya nih pacaran bertahun-tahun ternyata nggak menjamin juga. Ternyata ketika sudah menikah menjadi pasangan suami atau istri baru kelihatan nih, oh kekurangan suamiku seperti ini, kekurangan istriku seperti ini. Itu yang memicu pertengkaran dari mereka. Kemudian pola kedua itu dari segi usia si suami atau istri itu sendiri. Jadi usia di bawah 25 tahun itu lebih rentan untuk bercerai. Kenapa? Karena dari faktor emosi ya, mereka belum stabil, biasanya masih suka meledak-meledak. Belum lagi ditambah lagi di usia muda itu kan mereka ekonominya belum stabil, belum memiliki pekerjaan yang tetap misalnya si suaminya, itu juga menjadi faktor juga.
Untuk ekonomi ya masih menduduki faktor utama sih memang. Rata-rata ya karena nggak bertanggung jawab, karena tidak dinafkahi oleh pasangannya, atau dinafkahi tapi kurang. Karena kan memang saat ini mungkin ya kebutuhan itu kalau data statistiknya di Bantul itu rata-rata kan pengeluarannya untuk orang dewasa itu di angka 1.800.000 nih misalnya. Untuk anak-anak di angka 1.500.000 per bulannya, belum untuk sekolah, untuk makan dan lain-lain. Jadi itu ya memang menjadi faktor penyebab ekonomi tertinggi. Kemudian juga KDRT juga tinggi. Ada juga sih beberapa kasus standar TikTok yang muncul di sini, bahkan yang sekarang tuh ya tadi ekonomi ya, maksudnya tuh apa ya? Contohnya apa ya? Bentar dulu. Tapi ya rata-ratanya ya tadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena misalnya istrinya nih atau suaminya lebih sering scroll HP daripada bantuin ngurus anaknya, misalnya ada juga. Itu balik lagi ke huruf F, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Jadi pemicunya ya karena lebih sering lihat HP gitu, ada. Jadi proses berperkara di pengadilan agama itu hukum acara ya, kita harus melalui hukum acara. Jadi apabila kedua belah pihak itu hadir di persidangan, maka sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, kedua belah pihak wajib untuk mediasi dulu. Nah, mediasi itu apa sih Bu? Ya mediasi itu pasangan suami dan istri itu dipertemukan dengan seorang mediator untuk mendamaikan mereka. Karena kadang-kadang itu ya Mbak ya, yang datang untuk bercerai itu karena emosi sesaat misalnya gitu. Jadi mereka curhat tuh sama mediator. Nah itu. Kemudian kedua, kalau mediasi nggak berhasil gimana dong upayanya? Kalau nggak berhasil mediasi, jadi setiap tahapan persidangan itu majelis hakim itu akan menasehati pihak penggugat dan tergugat. Mediasi itu sangat membantu percepatan penyelesaian perkara. Kenapa? Ketika pihak melaksanakan mediasi, jadi misalnya nih mediasinya berhasil, kedua pihak sepakat untuk rukun kembali, jadi mereka mencabut perkaranya. Nah, jadi mereka nggak jadi cerai nih, jadi mereka rukun lagi sebagai suami dan istri. Itu peran pentingnya seorang mediator. Pengadilan dalam hal ini majelis hakim dalam mempertimbangkan tentang anak itu pasti akan melihat kepentingan terbaik si anak. Yang pertama masalah hak asuh. Jadi hak asuh anak kalau di bawah 12 tahun itu dalam undang-undang itu ikut ibunya. Tapi bagaimana Bu kalau di atas 12 tahun? Nah, jadi kalau di atas 12 tahun si anak ini akan dihadirkan ke persidangan, itu akan ditanya oleh majelis hakim. Dia ikut ibu atau ayahnya, lebih nyaman ikut ibu atau ayahnya, seperti itu hak pertama ya. Kemudian hak kedua itu si anak itu berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Artinya di situ hakim akan memberikan pertimbangan tentang nafkah anak pasca perceraian. Jadi itu meliputi biaya hidup, kesehatan, pendidikan di situ. Biasanya nanti akan dibebankan di amar putusan oleh majelis hakim. Nah, untuk hak-hak anak sendiri, Mbak, kita sudah bekerja sama dengan beberapa instansi ya. Jadi contohnya di Kejaksaan, kemudian di Kepolisian, termasuk di Pemkab Bantul. Jadi apabila seorang anak orang tuanya PNS bercerai, kemudian di amar putusan untuk ada nafkah anak, itu si mantan suami ya, nggak ada mantan ayah, nggak ada mantan ibu ya, si ayah ini wajib memberikan nafkah kepada anaknya itu gitu, dengan dipotong gajinya gitu. Yang besarannya itu sendiri, kalau besaran nafkah anak sendiri itu nanti majelis hakim akan mempertimbangkan berapa kemampuan dari ayah dan juga kebutuhan si anak. Hak yang ketiga adalah hak untuk si anak tidak mendapatkan kekerasan. Itu punya hak dia. Kemudian hak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuhnya. Misalnya cerai nih, ternyata hak asuhnya jatuh kepada ibunya.
si ibu ini tidak boleh menghalangi ayahnya untuk bertemu si anak. Tuh. Karena kalau sampai dihalangi, misalnya ibunya nih, ayahnya mau ketemu anaknya, si ibu menghalangi, itu bisa dicabut hak asuh anaknya dari si ibu. Karena tidak ada namanya mantan ayah, tidak ada namanya mantan ibu. Anak ini tetap tanggung jawab bersama. Harus dipahami masyarakat, khususnya Bantul ya, ketika mengajukan perceraian itu adalah, yang pertama itu adalah dampak dari perceraian itu sendiri. Ya, karena sebenarnya perceraian itu bukan merupakan solusi dari masalah dalam keluarga. Jadi akan banyak dampak yang timbul. Dampaknya apa? Yang pertama pasti anak yang menjadi korban perceraian. Ya, karena anak-anak yang orang tuanya bercerai, broken home ya, itu secara langsung itu pasti mempengaruhi mentalnya. Kemudian belum lagi pendidikannya, yang tadinya mereka bisa bertemu ayah ibunya setiap hari, ketika ayah ibunya bercerai ya nggak bisa bertemu setiap hari, itu akan mempengaruhi. Belum lagi nanti misalnya di sekolah dia melampiaskan ke teman-temannya yang lain, misalnya karena merasa di rumah orang tuanya nggak ada, dia berteman dengan teman-teman yang salah. Contohnya banyak, misalnya banyak anak-anak yang belum berusia 19 tahun, masih dalam usia sekolah, itu mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Kenapa? Karena nggak ada, dari orang tuanya tuh nggak ada monitoringnya, ternyata orang tuanya udah bercerai gitu. Akhirnya pergaulan bebas, belum lagi ikut-ikutan, mohon maaf, narkoba ya gitu, jangan sampai ya, atau kenakalan remaja, atau misalnya kalau di Jogja atau Bantul itu kelitih, kejahatan jalanan seperti itu dampaknya. Yang kedua selain ke anak ya, ke pribadi suami atau istri itu sendiri, karena biasanya yang bercerai itu ngerasa, mungkin di saat itu ngerasa, oh aku bebas gitu kan, nggak ada masalah apa-apa. Ternyata dampak sosialnya ada juga loh. Kan apalagi di Bantul ya, misalnya, oh itu janda tuh, itu duda loh, itu loh. Ada dampak sosialnya seperti itu. Jadi menimbulkan rasa nggak percaya diri gitu. Kemudian juga ternyata ketika orang bercerai, pasti kan fitrahnya manusia tuh nggak bisa hidup sendiri ya, pengen mencari pasangan yang baru. Ternyata dia dapat pasangan yang baru itu belum tentu sebaik yang pasangan yang dulu dia bercerai. Banyak itu yang menyesal, kok kenapa sih aku harus bercerai gitu kan. Nah yang ketiga ya tentu dampaknya itu kita harus mikirin juga, misalnya harta yang diperoleh selama selama pernikahan ya, harta gono gini, misalnya udah punya rumah, udah punya mobil atau punya usaha. Ini siapa yang ngambil? Oke, misalnya dalam undang-undang harta bersama itu menjadi mendapat separuh-separuh ya, separuh milik mantan suami, separuh milik mantan istri. Tapi nyatanya di lapangan harta bersama ini menjadi konflik tersendiri juga. Ada yang mantan suami nggak mau nih bagi ke istrinya. Loh kan dulu aku yang kerja katanya. Lah itu akhirnya dampaknya ada perkara harta bersama, masuk ke pengadilan agama gitu. Seperti itu, banyak sih Mbak dampaknya. Jadi sebenarnya perceraian itu lebih banyak dampaknya daripada manfaatnya. Jadi tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi tujuan perkawinan itu adalah ibadah. Bagaimana caranya kita memandang keluarga ini adalah ibadah yang utuh, belajar untuk lebih dewasa, belajar untuk menyelesaikan masalah bersama, dan tujuan akhir nanti adalah kedepannya kita mengantarkan anak-anak kita sukses. Kalau rumah tangga kita bahagia, sakinah mawaddah warohmah, tentu anak-anak kita juga akan merasa nyaman kan, akan kita bisa mendidik anak kita, nanti akan menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan negara. Jadi tadi kembali lagi ke niat, tujuan kita menikah adalah untuk ibadah. Tuh. Karena di Al-Quran itu nggak ada loh tujuan menikah untuk bahagia, nggak ada. Menikah itu pasti banyak sekali tantangannya, karena kan bertemunya seorang laki-laki, seorang perempuan yang
secara awal kalau buku itu perempuan dari planet Venus ya, laki-laki dari planet Mars. Apa kebalik itu? Ya tentu menemukan yang dua orang yang berbeda, nggak cocok. Kalau mau dicocok-cocokkan nggak ada yang cocok. Cuma tinggal kitanya aja, tinggal kita saling komunikasi, intinya komunikasi ya, saling belajar dewasa, saling belajar memahami. Ya tadi kembali lagi ke tujuan perkawinan itu adalah untuk ibadah.